Hai student, good morning. Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Anak-anak, apa kabar kalian? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu tersenyum ceria. Dan juga teacher ingatkan, jangan lupa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Baiklah, pada hari ini teacher akan mengajar tema 1, subtema 2, dan pembelajaran yang kelima. Sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada hari ini, terlebih dahulu teacher akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, siswa mampu membuat desain cover buku. Yang ketiga, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks bacaan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, materi yang pertama yang akan teacher sampaikan adalah tentang macam-macam otot pada tubuh manusia. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling aktif adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri dari otot polos yaitu pertama, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Kedua, bentuknya gelondong. Ketiga, mempunyai 1 inti sel. Keempat, terdapat pada bagian organ dalam seperti saluran pencernaan, usus, dan saluran kemih. Yang kelima, biasanya bekerja lambat dan mudah lelah. Dan yang keenam, tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik sering disebut dengan otot rangka karena otot ini melekat pada rangka manusia. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan diperintah oleh otak. Keempat, memiliki banyak inti sel atau sering disebut dengan multisel yang berada di tepi. Dan yang kelima, cepat dan mudah lelah. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu: pertama, berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Ketiga, terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang keenam, bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, setelah kita mempelajari tentang macam-macam otot pada manusia, materi berikutnya adalah tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam pembuatan satu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Untuk lebih memahami ide pokok dalam sebuah paragraf, simaklah bacaan berikut ini. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, setelah kita menentukan ide pokok, materi selanjutnya adalah tentang cover atau sampul buku. Sebuah bacaan menarik perhatian orang apabila cover atau sampulnya menarik. Nah, pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari unsur-unsur gambar cover yang merupakan syarat untuk bisa membuat orang tertarik dalam membaca sebuah buku. Agar bisa mendesain gambar cover dengan baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Nah, setelah kamu memahami isi bacaannya, selanjutnya adalah menentukan background dari cover yang hendak dibuat. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu pertama, cover dengan latar berwarna putih dan lebih sederhana. Dalam jenis cover ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Biasanya cover ini hanya memuat judul buku, nama penerbit, dan nama penulis buku. Jenis yang kedua adalah cover dengan desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul pada cover tersebut. Selain itu juga disajikan banyak warna yang mencolok dan bervariasi. Demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan hari ini. Teacher harap kalian mengulang pelajaran ini di rumah dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.